Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video kali ini saya akan ulas permainan Title Tuesday yang beberapa hari yang lalu terlewatkan, tidak kita ulas juga kawan. Tapi kebetulan juga untuk edisi minggu ini tidak ada Magnus Carlsen di sesi pertama ataupun sesi kedua. Dan kebetulan juga tadi malam hari jeda dari Tata Steel yang tersisa 3 babak lagi kawan Tata Steel ini. Dan untuk Title Tuesday yang akan kita ulas ini, kita akan melihat satu game dari pemenang sesi akhir kawan, yaitu Jan-Christoph Duda. Di sesi awal dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan, yang menang tie break. Sedangkan di sesi akhir ini Jan-Christoph Duda ini memimpin sesi akhir ini dengan perolehan 9,5 poin. Jadi dia memimpin sendirian, sempat kalah kawan pada game ke-7 atas Arjun Erigaisi, dan juga remis pada game kelima menghadapi Grandmaster Renato Terry kawan. Tapi selebihnya permainan dari Jan-Christoph Duda ini bagus, memetik 9 kali kemenangan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya pilih pada game ke-10 kawan menghadapi Fabiano Caruana. Seperti apa gamenya? Langsung ke papan analisisnya. Nah, papan analisis dari Title Tuesday ini sedikit berbeda dari turnamen-turnamen yang lain kawan. Inilah default papan analisisnya, admin tidak bisa otak-atik mengganti warna papannya kawan. Memang paten kayaknya untuk Title Tuesday, temanya seperti ini. Mungkin minggu depan atau beberapa minggu nanti akan diganti kembali oleh chess.com, admin tidak tahu. Yang pasti untuk game saat ini admin belum bisa otak-atik ganti warna papan yang mungkin kalian tidak menyukainya juga untuk papan saat ini. Nah, sebetulnya admin juga mengidolakan Jan-Christoph Duda kawan. Admin kepencut permainan 3 tahun yang lalu kawan. Tapi beberapa tahun ini ya permainan Jan-Christoph Duda terbilang masih labil kawan, naik turun. Tapi dia juga sempat memenangkan Piala Dunia Catur beberapa tahun yang lalu kawan. Oke, kita tidak perpanjang profil dari Jan-Christoph Duda. Kita nikmati permainan mereka berdua dengan tema Sicily Defense, Rosso 5 atau Nets Medinov Attack dengan gajah B5 setelah kuda C6 tadi. Nah, di sini kawan, biasanya pion G6 merupakan pilihan utama yang paling banyak kawan, sebanyak 20.000 game dimainkan oleh hitam untuk menghadapi Rosso 5 Nets Medinov Attack ini. Adapun pion E6, pion D6 ataupun langsung pion E5 menteri keluar ke petak B6 juga bisa jadi pilihan juga bagi hitam kawan. Ya, tentu saja kuda F6 juga salah satu opsi untuk menekan langsung pion pusat di sini. Nah, di sini memilih dengan pion D6 Fabiano Caruana. Kemudian langsung rokade, pilihan utama setelah pion D6 kawan. Kemudian gajah D7 untuk blokade pin, ini juga merupakan pilihan utama di posisi ini. Kemudian ada benteng E1. Nah, ada pion A6 dipilih Fabiano Caruana untuk memaksa gajah ini mundur ataukah langsung melakukan pertukaran. Kebanyakan ada dua opsi yang banyak diambil oleh putih. Tarik mundur ke petak F1 atau langsung menukarkan gajah sikat kuda C6. Memilih gajah mundur ke F1, gajah G4, pilihan utama kelanjutan dari gajah F1 kawan. Nah, di sini pion H3 ataupun juga pion C3 ini juga banyak dimainkan, atau pion D3 terlebih dahulu. Kalau stok fisik lebih mempertimbangkan pion C3 kawan yang terkuat. Nomor 2-nya ya ini, pilihan dari Stockfish kawan, yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang juga dipilih oleh para pemain putih saat menemui formasi atau diagram seperti ini. Pion H3 langsung terjadi pertukaran pilihan terbaik, ambil balik oleh menteri, oleh Jan-Christoph Duda. Kemudian di sini pion E6 untuk buka akses bagi gajahnya kawan untuk berkembang. Kemudian ada pion C3 untuk dukungan pion pusatnya nanti, ataupun kontrol petak pusat ini kawan dari aktivitas kuda yang mencoba mengganggu menteri. Kuda F6 lanjut Fabiano Caruana, pion D3 perkuat posisi pionnya kawan dan juga buka akses bagi gajah keluar. Di sini ada gajah E7. Menteri bergeser ke G3 kawan. Apakah ada opsi juga untuk pion ini didorong ataupun menyerang pion yang di sini? Gajah siap diluncurkan juga kawan. Langsung rokade, tidak peduli kalau ada gajah H6 karena masih punya kuda E8 untuk menjaga petak G7. Gajah tarik mundur lagi ke petak E3 kawan. Kemudian ada kuda kembali ke F6. Di sini melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu.
dan ada pion D5 mulai dobrak petak pusat, tapi langkah ini sepertinya tidak terlalu kuat menurut Stockfish. Kuda H5 mencoba mengganggu menteri agar tidak berada di lajur G, opsi menurut Stockfish yang terkuat kawan. Tapi ingin dobrak petak pusat, buka akses juga diagonal gelap ini untuk mencoba mendapatkan akses bagi gajahnya menantang pertukaran. Di sini ada gajah H6 tetap menyerang untuk melakukan ancaman skakmat. Masih ada kuda E8, sekarang baru kuda F3, lanjut Jan Christoph Duda untuk berikan dukungan lebih bagi pionnya didorong naik untuk kuasai ruang-ruang gelap ini atau blokade diagonal gelap. Dan di posisi ini kalau kalian mencoba untuk melanjutkan pertukaran membuka lajur D ini kawan, di sini ya diambil balik oleh pion, tidak ada ancaman lagi di sini kawan, karena di sini juga masih ada gajah siap juga keluar untuk membantu serangan di diagonal ini. Benteng pun juga siap untuk mengisi lajur D di langkah berikutnya, jadi kurang tepat untuk melakukan pertukaran. Langkah alternatif dan langkah aslinya dengan papan seperti ini rasanya juga sulit dibedakan kawan. Mana warna pudar, mana warna yang lebih cerah tadi tidak terlalu kelihatan. Tapi sementara ya admin tidak bisa berbuat banyak kawan karena tidak bisa merubah warna papannya yang sudah disediakan oleh chess.com ini. Nah, berlanjut dengan raja bergeser ke F8 agar tidak ada ancaman lagi gajah kawan. Gajah tarik mundur lagi ke petak D2. Baru sekarang kuda kembali ke F6. Sekarang pion E5. Kuda mundur ke D7. Pion H4 kawan. Untuk perkuat posisi perwiranya jika nanti ingin pertarungan di petak G5 ini. Di sini ada pion B5, lanjut Caruana mencoba mencari peruntungan lewat sisi menteri kawan. Tapi Duda meresponnya dengan pertarungan di petak pusat dengan pion D4 untuk membuat formasi yang solid di petak pusat. Tidak memberikan kesempatan juga di petak pusat terbuka. Dan coba lihat kawan, dia siap untuk berikan ruang bagi gajah untuk mendapatkan diagonal ini. Kemudian di sini gajah, di sini benteng juga siap diangkat naik kawan. Ataupun kuda juga siap reposisi nanti ke depannya. Mungkin gajah akan melakukan tantangan pertukaran. Apakah kuda juga di sini? Kemudian pion ini siap didorong naik, kita lihat saja. Oleh karena itu pion C4 tidak memberikan kesempatan gajah terang ini keluar. Direspon dengan menteri G4, menekan pion agar pion F tidak dimainkan, sehingga pion ini bisa lemah kalau pion F ini dimainkan. Nah, Fabi melanjutkan untuk menekan lewat sisi menteri dengan pion B4. Di sini ada kuda G5 kawan, langkah cantik dari Jan Christoph Duda dengan pengorbanan nanti ambil pion yang di sini diambil oleh benteng, menteri bisa ambil pion, ancam benteng, ancam kuda, bisa mengembalikan satu perwira yang dikorbankan, ambil pion F7 nanti kawan. Nah, jika di posisi ini kalian ambil kuda sekarang, diambil balik oleh pion. Dengan ide nanti benteng diangkat dan bersama menteri mencoba menekan lajur H ini kawan. Coba lihat ada pion yang cukup mengganggu, kalian tidak bisa begitu mudah bermain dengan pion H nanti. Kalau di posisi ini kawan, pion ini kalian proteksi dengan langkah menteri bergeser ke petak E8, perkuat posisi pion ini, maka pion B3 akan dilanjutkan kawan untuk mengimbangi permainan di sisi menteri. Jadi harus ada keseimbangan saat kalian mencoba menyerang dari sisi yang lain, lawan menyerang juga dari sisi yang lain, sedangkan di petak pusat tertutup, tentu kalau ada deadlock kawan di satu sisi, tentu kalian harus merubah permainan ke sisi yang lain. Pion B3 akan dilanjutkan di posisi ini. Tapi Stockfish lebih menyukai dengan langkah menteri ini keluar ke petak B6 kawan. Melanjutkan rencana untuk menyerang di sisi yang lain. Dan juga untuk proteksi kuda jika ada ancaman korban pion yang ada di petak F7 ini kawan. Atau kuda maksud saya ambil pion di petak F7. Tapi Fabi memilih dengan langkah benteng B8 kawan. Tentu saja kuda ambil pion F7 skak, memaksa benteng ambil kuda F7, menteri ambil pion E6, double attack di sini. Fabi melanjutkan kuda C ambil pion E5 untuk mengembalikan materi yang diambil oleh kuda tadi di peta F7. Pion ambil kuda E5. Sekarang menteri bergeser ke F8, langsung menyerang peta F2. Yang terkuat Stockfish lebih menyukai benteng ini mundur untuk menghindari serangan menteri, ataupun juga dengan langkah pion pukul pion ini kawan untuk korban kualitas. Tapi kemungkinan akan diambil terlebih dahulu agar petak B2 ini juga aman dari ancaman benteng hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan langkah menteri ke petak F8.
Di sini ada gajah E3 untuk proteksi pionnya kawan. Kemudian gajah ambil pion H4 untuk memberikan dukungan lebih pressure pion yang ada di peta F2. Menteri ambil pion D5. Persilahkan kalau gajah ambil pion yang di sini kawan, kuda ini bisa jatuh. Coba kita simulasikan saja seperti ini. Nah, di sini benteng ambil gajah yang ada di peta F2. Tanpa ada tempo lagi, tidak ada lagi yang menjaga kuda kawan. Tentu kuda juga jatuh. Memilih dengan langkah kuda lari terlebih dahulu kawan. Menteri mundur ke peta D4 bersama gajah. Proteksi pion di sini karena ini juga tadi ada opsi pion ini siap didorong garbu, benteng garbu ini kawan. Oleh karena itu kuda lari, menteri bergerak mundur, proteksi pion F2-nya. Dan juga posisinya mengancam gajah. Gajah mundur ke peta E7, diikuti benteng AD1. Benteng sulit kawan untuk mengancam menteri di lajur D ini karena kuda dalam posisi terancam. Terlebih dahulu pion B pukul pion C3, pion B ambil balik pion C3, kuda lari ke 4 menyerahkan pion yang di sini. Benteng siap menyusul mungkin kawan, ataupun juga siap menusuk ke baris kedua. Di sini ada gajah ambil pion C4 untuk coba ancam benteng di sini. Benteng lari ke peta F5 kawan, kuda ke B2. Saran dari Stockfish dari tadi, saran dari Stockfish adalah melakukan pengorbanan kualitas kawan, menyerahkan benteng di sini, tapi memilih dengan benteng F5 karena sudah tidak mempunyai banyak petak lagi. Peta ini sudah ada pion kawan, ke petak gelap pun ada gajah, ya disikat. Mau sikat pion ini juga percuma. Petak F5 sangat logis, tapi sayangnya ada gajah E6. Gajah C5 serang menteri. Nah, di sini kawan tadi gajah bergerak ke peta E6, double attack juga kawan. Gajah C5, menteri ambil kuda 4 dan Fabi menyerah di langkah ke-33. Cukup ciamik kombinasinya kawan yang dimainkan oleh Jan Christoph Duda. Tadi membuat permainan tertutup di peta pusat dan fokus untuk menyerang di sisi kanan. Sedangkan Fabi mencoba menyisir lewat sisi menteri. Tapi sayangnya penyisiran di sisi menteri kalah cepat kawan oleh Fabiano Caruana. Yang di posisi ini dia sudah kehilangan satu perwira kawan. Kalau permainan dilanjutkan mungkin benteng ambil pion E5 di sini untuk ancam gajah terang. Ya di sini gajah pukul gajah untuk juga menantang pertukaran kawan dan sulit untuk melanjutkan permainan di sini hitam kawan. Atau mungkin kalian punya ide yang lain di posisi ini di diagram terakhirnya. Langkah terbaik apa? Karena benteng dalam ancaman, gajah dalam ancaman, mungkin kalian langsung gajah pukul gajah di sini. Tentu di sini kalian bisa mendapatkan benteng kawan. Menteri ambil balik dan mencoba nanti ancam nih ya keduluan benteng disikat saja gajah ini dan kalian menang satu benteng dan masih mempunyai banyak pion. Oke, itulah kawan permainan Jan Christoph Duda, salah satu pemain idola admin kawan selain Magnus Carlsen yang bermain di Title Tuesday sesi akhir saat menghadapi Fabiano Caruana pada game ke-10 dengan permainan Rosolimo Nets Medinov Attack. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.